mahasiswaku sekalian, hari ini Bu Endang akan melanjutkan pembelajaran tentang aplikasi integral ya. Nah, aplikasi integral ini sebenarnya merupakan aplikasi dari integral tertentu, yaitu integral yang memiliki batas bawah dan batas atas ya. Nah, di dalam aplikasi integral ini saya akan menjelaskan tentang dua hal. Yang pertama adalah luas daerah bidang datar, nanti yang kedua adalah volume benda putar ya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan yang luas daerah terlebih dahulu ya. Mari kegiatan berikutnya kita lihat papan tulis saja ya. Nah, di sini kita lihat aplikasi integral ya. Yang saya jelaskan dulu adalah luas daerah bidang datar ya. Yang pertama adalah daerah di atas sumbu X. Bagaimana kita menghitung luas daerah di atas sumbu X? Nah, ini perhatikan gambar yang ada di sini ya. Saya punya sumbu Y, sumbu X, koordinat kartesius. Kemudian saya punya ini adalah grafiknya Y sama dengan Fx. Ini adalah sumbu X. Sumbu X itu sama dengan garis Y sama dengan 0 ya. Nah, di mana ada garis X sama dengan A, ada X sama dengan B, ini sebagai batas kiri ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menghitung jika kondisi luas daerah D, ya, luas daerah D ini adalah seperti yang diarsir, ya. Maka kalian lihat yang di sebelah kanan, luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan Fx, kemudian sumbu X atau garis Y sama dengan 0, kemudian garis X sama dengan A dan X sama dengan B, maka menghasilkan daerah yang tertutup ini, ya. Jadi di sini kalian harus paham, ketika menghitung luas daerah itu sama saja dengan menghitung daerah yang tertutup, ya. Maka ketika ditulis integralnya seperti apa? Rumusnya adalah seperti ini, ya. Yaitu D sama dengan integral batas bawahnya adalah A, kalau dalam sini adalah sebelah kiri, batas atasnya adalah B, sebelah sini sebelah kanan. Sedangkan ini adalah apa? Y sama dengan Fx dikurangi Y sama dengan 0. Nah, Y sama dengan 0 nya tidak perlu ditulis. Jadi Y sama dengan Fx aja ya, sehingga integral Fx dx ini luas daerah ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau menghitung daerah di kanan sumbu Y ya. Di kanan sumbu Y misalnya seperti ini. Saya punya grafik X sama dengan GY ya. Terus kemudian saya punya sumbu Y. Nih, saya punya sumbu Y. Kemudian saya punya garis Y sama dengan C sama garis Y sama dengan D. Maka daerah tertutup yang terjadi adalah yang ada di sini ya. Jadi ini D-nya. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana integralnya atau bagaimana hitung luas daerahnya ya, sehingga ketika saya hitung rumusnya adalah seperti ini ya. D sama dengan integral batas bawahnya C, batas atasnya D dari GYD ya. Paham semua? Nah, ini adalah ketika saya menghitung luas daerah di atas sumbu X atau di kanan sumbu Y. Nah, ya dengan cara yang sama nanti tinggal apa? Kalau di bawah sumbu X sama di bawah di kiri sumbu Y itu juga sama ya, tinggal nanti kalau dia di bawah berarti yang atas adalah garis Y sama dengan 0. Kalau ini di kiri luasnya maka tinggal yang kanan adalah apa? Garis X sama dengan 0 ya, seperti itu. Jadi sumbu Y ini, perhatikan di sini sumbu Y itu sama aja dengan garis X sama dengan 0 ya. Kalau sumbu X itu garis Y sama dengan 0. Paham ya? Nah, ini adalah teori dari luas daerah ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Bu, kapan saya menggunakan Y sama dengan Fx sama dengan Y sama dengan dx ya? Ini dx atau ini dy. Nah, bisa enggak saya bebas melakukan dengan memilih apa? Bisa saja melakukan bebas ya, tapi tergantung pada kondisi tertutupnya seperti apa ya. Mari kita buat contohnya dari satu soal ini ya. Ini saya hapus semuanya. Nah, saya buatkan soal dengan kita selesaikan pakai dx dan pakai dy ya. Misalnya saya punya sumbu Y, ini sumbu X ya, ini Y, ini X ya. Terus kemudian ini 0. Misalnya saya punya Y sama dengan X kuadrat ya. Kalau X-nya 0, 0, kalau X-nya 1, ininya 1 ya. Kalau X-nya 2, ininya adalah 4, 2, 3, 4 ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau dituliskan, katakan misalnya apa? Grafik ini ya. Terus satunya lagi nanti di sini. Ini adalah garis grafik Y sama dengan X kuadrat. Misalnya sekarang saya batasi dengan sumbu X ya. Saya batasi sumbu X. Ini sumbu X ya. Saya batasi lagi dengan apa? Dengan sumbu garis ini misalnya. Ini adalah garis
Y sama dengan 4. Ya. Saya batasi dengan sumbu X. Saya batasi lagi sumbu Y, atau sekarang sama aja sumbu X, tidak pengaruh ya. Saya ganti aja di sini, saya batasi sumbu Y. Maka sumbu Y-nya adalah ini, saya batasi sumbu Y. Saya batasi Y sama dengan X kuadrat, ya. Saya batasi dengan Y sama dengan 4. Ini Y sama dengan 4, ya. Maka luas daerah yang dimaksud yang mana? Luas daerah yang dimaksud adalah yang saya arsir ini, ya. Nah, ini misalnya sumbu Y-nya adalah di kuadran 1, ya. Ini misalnya di kuadran 1. Kan karena bisa aja ini yang ini saya carikan misalnya di kuadran 1 aja ya. Saya mau menghitung luas daerahnya ini, ya. Ini D-nya. Pertanyaannya adalah berapa luas D, ya. Kalian bisa menggunakan rumus D, ya. Kalau sekarang saya kondisinya adalah dalam bentuk dx nanti, ya, dalam bentuk dx. Nah, kalau bentuk dx itu berarti x adalah batas bawahnya sama x batas atasnya apa, ya. Nah, sekarang kalau dalam dx berarti fungsinya adalah y sama dengan fx, ya. Nah, sekarang fx-nya sama dengan apa? Fx-nya, saya tulis sini, fx-nya adalah x sama dengan, ya, ini adalah y sama dengan fx-nya, ya. Terus ini adalah apa? Garis x-nya berapa? Garis x-nya adalah 0 sama 1 sama berapa ini 2, ya. Jadi ini 0 sama 2. Ini membentuk titik potong di sini, ya. Nah, ini sudah. Jadi saya punya batasnya kiri dan kanannya sudah, ya. Nah, sekarang atasnya mana? Atasnya adalah garis Y sama dengan 4 sama daerah ini, ya. X. Jadi bisa seperti ini nanti. Jadinya apa? Atasnya 4, ya. Terus di bawahnya adalah x kuadrat dx, ya. Seperti itu. Nah, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penyelesaian dari integral ini adalah 0 sampai 2, maka garis rumusnya integral ini apa? Integral 4 dx adalah 4x, ya. Dikurangi integral x kuadrat sepertiga x pangkat 3. Nah, ini harus hafal apa? Harus hafal rumus-rumus dasar integral. Nolnya saya pindah kemari, ya. Misalnya 0 di sini. Ya. Jadi sekarang hasilnya berapa? Hasilnya adalah kalian boleh pakai rumus ini ya. 4x berarti 4 batas atasnya 2 dikurangi 0, ya. Dikurangi sepertiga x pangkat 3, 2 pangkat 3, 0 pangkat 3, ya. Sehingga hasilnya berapa? 2 dikurangi 0, 2 kalikan 4, 8. 2 pangkat 3, 8 dikurangi 0, 8, jadi min 8 per 3. Jadi hasilnya berapa? Per 3, ini 24 dikurangi 8 sama dengan 16 per 3, ya. Ini kalau menggunakan dx, ya. Sekarang kalau menggunakan dy, nah ini saya kecilkan aja sekarang, ya. Menggunakan dy, posisinya di sini, ya. Nah, dy, buat kecil ya. Dy berarti menghitung d-nya adalah apa? Kalian harus mengubah posisinya ini, x-nya itu sama dengan berapa? Jadi fungsinya adalah x dalam, kalau ini adalah y dalam fx, sekarang kalau ini bagaimana? X dalam gy, ya. X dalam gy. Nah, jadi kalau saya punya y sama dengan x kuadrat, fungsi inverse-nya apa? Jadi ini kita menggunakan fungsi inverse, ya. X-nya sama dengan akar y. Jadi x-nya sama dengan akar y, ya. Maka ketika kalian menghitung integralnya itu sama dengan nanti ini pakai dy, ya. Maka fungsinya apa sekarang? Fungsinya ini sudah menjadi fungsi akar y, ya. Akar y dikurangi garis apa ini? Ini ada garis x sama garis sumbu y atau garis x sama dengan 0. Nggak usah ditulis ya, langsung dx akar y dy, ya. Nah, terus kemudian batasnya apa? Batasnya juga y, ya. Jadi ini fungsinya, ini fungsi bawahnya atau kirinya, sedangkan batas bawahnya ini sama ini. Jadi yang membentuk luas tertutup, ya. Jadi berapa? Integral 0 sampai dengan 4, ya. Nah, sehingga integralnya akar y apa? Akar y itu sama aja dengan apa? Kemarin dy-nya saya pindah ke sini ya. Nah, akar y itu sama dengan apa? Sama dengan y pangkat setengah, ya. Jadi ketika diintegralkan hasilnya adalah sama dengan apa hasilnya? Ini juga saya geser aja supaya cukup papan tulisnya. Y sama dengan 0, ya. Ini sama dengan 1 per setengah akar setengah tambah 1, y pangkat setengah tambah 1, ya.
Nah, ini dimasukkan 0 sampai 4 atau sama dengan apa? Setengah tambah 1 itu 3/2 dibalik jadi berapa? 2/3 Y pangkat 3/2 masukkan 0 sampai 4 ya. Nah, jadi hasilnya berapa? 2/3. Nah, Y-nya adalah 4, masukkan 4 itu 2 kuadrat kali 3/2, 2-nya dicoret dikurangi 0 pangkat 3/2 D. Ya, hasilnya adalah sama dengan ya 2/3. Nah, 2 pangkat 2, 2-nya dicoret tinggal 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3 adalah 8 dikurangi 0, 8. Hasilnya adalah 16/3. Nah, ternyata ini sama ini sama. Ya, gitu. Jadi apa artinya? Artinya kalian bisa menghitung DY maupun DX itu dengan cara mencari fungsi inverse-nya. Jadi kalau kalian mencari fungsi Y sama dengan X kuadrat, kemudian mencari dengan DY adalah menggunakan fungsi inverse, pasti hasilnya akan sama. Ya, seperti itu. Ini adalah contoh ketika kalian menggunakan DY dan menggunakan DX. Ya, paham sampai sini? Tuh, silakan dipahami. Ya, setelah ini saya berikan contoh-contoh berikutnya. Ya, ini anak-anak saya lanjutkan ya, yaitu aplikasi integral bagaimana apabila ada dua kurva ya. Kalau tadi kan kita punya apa? Di atas sumbu X, jadi ada satu kurva di atas sumbu X atau satu kurva di kanan sumbu Y ya. Sekarang apabila ada dua kurva ya, luas daerahnya diantaranya seperti apa? Nah, ini kalian lihat ada 3 sama 4. Kalau yang ini nanti menggunakan DX, yang ini menggunakan DY ya. Jadi seandainya saya punya garis ya, punya garis X, ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, sekarang saya punya grafik Y sama dengan Fx sama grafik Y sama dengan Gx ya. Ini adalah fungsi atas, ini adalah fungsi bawah. Sedangkan tepi kiri dan tepi kanannya adalah garis X sama dengan A sama X sama dengan B ya. Ini adalah batasannya, daerah pembatasannya. Maka daerah D ini berapa integralnya? Maka luas daerahnya adalah sama dengan apa? Tepi kiri, tepi kanan A sampai B ya. Fungsi atas dikurangi fungsi bawah, Fx dikurangi Gx sama dengan D ya. Sama dx, Fx dikurangi Gx dx. Nah, sekarang yang paling perhatikan ya, bahwa menghitung luas daerah itu nilainya harus positif. Jadi apabila nanti kalian dapatkan nilai negatif, berarti ada dua kemungkinan kalian salah menghitung, dalam arti kalian terbalik ya, atau memang salah soal misalnya ya. Tapi kemungkinan untuk salah soal adalah sedikit ya, sangat sedikit. Nah, itu rumus untuk luas di atas kurva apabila dia menggunakan dx ya. Sekarang menggunakan dy. Nah, kalian perhatikan di sini ya. Nah, ini adalah sumbu x. Saya punya dua kurva. Ini adalah dalam x sama dengan gy. Yang ini kurva yang kedua adalah x sama dengan fy. Maka sekarang luas daerah D, yaitu luas daerah di antara dua kurva ini nilainya berapa apabila batas bawahnya C, batas atasnya adalah D ya. Maka ini adalah batasnya, ini tadi juga batasnya. Nah, sekarang luas daerahnya seperti apa cara menghitungnya? Yaitu tepi bawah sama tepi atas sebagai fungsi C sama dengan C sampai D, sedangkan yang fungsi kanan dikurangi fungsi kiri adalah FY dikurangi GY DY ya. Jadi ini adalah posisinya adalah apa? Kanan, ini kiri. Kalau yang tadi ini apa? Ini atas, ini fungsi bawah ya. Itu cara mencarinya. Paham sampai di sini ya? Nah, ini silakan ditulis bahwa kita punya daerah di antara dua kurva. Rumusnya adalah seperti ini ya. Nah, marilah sekarang kita bahas tentang contoh soalnya ya. Nah, saya hapus ya. Ya, saya hapus. Saya beri contoh soal ya. Misalnya, sekarang sudah mulai contoh ya. Kalau tadi contoh yang pertama, katakan tadi contoh pertama yaitu Y sama dengan X kuadrat ya, sudah selesai. Sekarang contoh yang kedua ya. Saya tulis bahwa saya punya Y sama dengan 4X ya, min X kuadrat, terus sumbu Y ya, sumbu X itu garis Y sama dengan 0,
Nah, kemudian garis X sama dengan 1, X sama dengan 3. Ya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan luasnya, D-nya hitung, ya. Nah, ini harus kita gambarkan, ya. Supaya apa tujuannya untuk digambarkan? Supaya kalian tidak keliru fungsi yang atas mana, fungsi bawah sama dengan yang mana, ya. Ini masih ingat bagaimana cara menggambar grafik ini? Ini adalah bab 2 ya di dalam matematika dasar ini, yaitu apa? Saya tulis min X kuadrat, saya sederhanakan aja 4X karena biasanya kalian derajat tertinggi ada di sebelah kiri, ya. Minus dalam kurung X kuadrat, min X kuadrat saya keluarkan minusnya tinggal X kuadrat. Plus 4X saya keluarkan minus jadi min 4X, ya. Maka dari sini buatlah min, ya. Ini adalah pakai pelengkap kuadrat, separuhnya min 4 adalah 2, ya. Jadi kalau saya uraikan nilai ini sama dengan apa? X kuadrat dikalikan minus min X kuadrat. 2-nya turun, min 2 kali min 2 plus 4X, ya. Min 2 dikuadratkan 4 kali min 4, ya. Nah, padahal kan di sini tidak ada min 4, supaya dia menjadi tidak ada min 4-nya, maka diapakan? Saya jumlahkan dengan 4, ya. Sehingga posisinya adalah plus 0. Paham di sini? Maka inilah yang kalian harus gambarkan grafiknya, ya. Nah, ini. Nah, sekarang bagaimana menggambarkan grafiknya? Menggambarkan grafiknya adalah, masih ingat ya, ini adalah translasi. Fungsi translasi yaitu apa? Grafik Y sama dengan min X kuadrat, ya. Grafik min X kuadrat. Nah, terus digeser kemana? Digeser min 2, itu artinya apa? Ke kanan 2, terus digeser plus 4 ini adalah digeser kemana? Ke atas 4, ya. Nih. Nah, jadi kalau saya gambarkan sekarang grafiknya adalah garis Y sama dengan min X kuadrat di bawah. Kalau digeser ke kanan sejauh 2, 1, 2, ya. Terus digeser ke atas sejauh 4, 1, 2, 3, 4. Nih, ya. Maka saya punya di sini titik puncaknya, ya. Kalau tadi 0,0 itu puncaknya di sini, kalau sekarang ini, ya. Nah, sekarang kalau 3, saya masukkan 3 di sini, 1 min 1 plus 4 adalah 3, ya. Ini 3, sedangkan kalau 1 saya masukkan di sini, 1 dikurangi 2, 1 min 3, min 1 plus 4 juga 3, ya. Nah, kalau 0 saya masukkan, min 4 kurang 0, jadinya min 4 tambah 4, 0, ya. Ini, kalau saya masukkan 4, nah, saya masukkan 4, nilainya 4, min 4 ditambah 4, 0, ya. Jadi ketika saya gambarkan grafik ini adalah ini, ya. Paham sampai di sini? Ini adalah grafik Y sama dengan 4X min X kuadrat. Jadi kalau seandainya kalian sudah paham tentang rumus ini, tidak perlu kalian mencari semua titik yang ada di sini, ya. Cukup satu perwakilan sehingga kalian bisa menggambarkan, ya. Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah saya batasi lagi dengan apa ini? Batasnya tadi. Batasnya adalah sumbu X. Sumbu X itu ini, ya, sumbu X. Yaitu garis Y sama dengan 0, ya. Terus X sama dengan 1. Ini, X sama dengan 1 adalah ini, ya. X sama dengan 3 adalah ini. Jadi pertanyaannya adalah kalian disuruh menghitung mana? Disuruh menghitung luas di antara dua garis ini, ya, sama dua kurva ini. Paham di sini? Nah, sehingga rumus D-nya adalah apa? Kayak tadi, ya. Kira-kira kalian bisa pakai DX atau pakai DY yang lebih mudah? Yang lebih mudah adalah menggunakan DX. Karena apa? Karena batasnya sudah berupa garis, yaitu apa? 1 sampai 3, ya. Terus fungsi atasnya adalah 4X min X kuadrat. Fungsi bawahnya 0, enggak usah, jadi DX, ya. Seperti ini. Jadi, nah sehingga kalau dihitung hasilnya berapa? Integral 4X, ya. Integral 4X berapa? Yaitu 4 kali setengah X kuadrat, ya. Terus dikurangi dengan integral X kuadrat, sepertiga X pangkat 3. Jadi aplikasi integral itu sama aja dengan kita menyelesaikan dengan menggunakan integral tertentu, ya. Terus batasnya dimasukkan. Nah, batasnya dimasukkan berapa? 3, ini 1, ya. Maka hasilnya adalah 4 kali kan setengah, ini 2, sehingga 2 X kuadrat, X nya diganti 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat, ya. Terus dikurangi sepertiga, 3 pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 3. Kalian boleh semua sebenarnya dimasukkan apa? Semua diganti 3, baru nanti semua diganti 1.
tapi lebih cepat ini ya, supaya kalian nanti tidak salah hitung ya. 3 kuadrat 9 dikurangi 1 sama dengan 8 ya. 8 dikalikan 2 16. Nah ini sekarang apa, 27 dikurangi 1 26, jadi dikurangi ya, jadi 27 dikurangi 1 26 dikalikan 1/3 26/3 ya. Maka kalau dihitung berapa ini nilainya, ini dijadikan 3 juga 48 dikurangi 26 adalah 22. Jadi jawabannya adalah 22/3 satuan luas ya. Jangan lupa ada satuannya, satuan luas. Paham di sini ya? Jadi ini 3 ya, ini ya. Saya hapus. Ini adalah 3. Ya. Ini ya cara menghitungnya ya. Jadi kita pakai dx karena apa? Yang mudah adalah ketika kita punya tepi garisnya adalah yang garis lurus, tepi atasnya adalah yang berupa kurva ya. Sehingga cara mencari soal nomor 2 adalah ini ya. Itu contoh yang kedua. Jadi contoh yang kedua selesai ya. Sekarang contoh yang berikutnya, silakan dipelajari dulu, ditulis dulu ya. Nah kalau sudah, saya masuk ke contoh 3 ya. Saya hapus dulu ya. Contoh 3. Nah, sekarang masuk ke contoh 3 ya. Contoh 3 adalah contoh soal yang lain lagi. Misalnya tadi masih mirip ya, x kuadrat min 4x. Nah berikutnya lagi adalah y sama dengan min x kuadrat. Sudah ya. Jadi daerah yang dibatasi oleh y sama dengan x kuadrat min 4x sama y sama dengan min x kuadrat. Nah pertanyaan berikutnya, loh Bu, kok tidak ada garis pembatas? Nah, di sini nanti perhatikan, berarti saya akan mencari titik potong lagi. Biasanya soal seperti ini saya tulis seperti ini ya. Diberikan, contoh soal ini ada diberikan 2 kurva. Ya, ini ya. Terus pertanyaan A adalah tentukan titik potongnya. Nah, ini biasanya ya. Titik potongnya. Yang B sketsa grafiknya ya. Yang ketiga adalah hitung luas daerahnya ya. Luas daerahnya, luas daerah yang terbentuk ya. Nah, nyanya saya hilang ya, luas daerah yang terbentuk ya. Dah. Ini sekarang saya akan menjelaskan soal nomor 3 ini dengan 3 pertanyaan ya. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan titik potong ya. Nah, mendapatkan titik potong itu adalah dilakukan dengan cara serentak ya. Apa itu dengan cara serentak? Sama-sama y, berarti dari sini saya tulis apa? Yang y sebelah kiri x kuadrat min 4x, y sebelah kanan adalah min x kuadrat. Nah, itu serentak. Ini y ya. Itu caranya ya. Kemudian nanti cari titik potongnya. Nah dari sini titik potongnya apa? Kita uraikan, min x kuadrat pindah ke sini jadi 2x kuadrat min 4x sama dengan 0 ya. Terus berikutnya lagi apa? Berikutnya lagi sama-sama ada 2. Jadi saya punya 2x saya keluarkan ya. Ini adalah x, yang ini kurang berapa? Kurang min 2 sama dengan 0 ya. Jadi hasilnya adalah x sama dengan 0 atau x sama dengan 2 ya. Maka bagaimana titik potongnya? Kalau x sama dengan 0, kalian boleh sembarang mau pakai rumus ini atau pakai rumus yang atas ya. Kalau saya pakai rumus yang bawahnya aja. Min 0 kuadrat sama dengan berapa? 0. Jadi menghasilkan titik potong 0,0 ya. Sedangkan kalau x sama dengan 2. Kalau x sama dengan 2, maka hasilnya adalah y-nya berapa? Saya masukkan min 2 kuadrat. Jadi hasilnya apa? Ini ingat ya, minusnya adalah di luar ini ya. Maka ini 4 min 4, jadi min 4. Titik potongnya apa? 2, min 4 ya. Nah, jadi saya sudah dapatkan ini jawaban untuk tentukan titik potongnya ya. Jadi tipotnya apa? Tipot itu titik potong adalah 0,0 dan 2, min 4 ya. Nah ini, paham ya? Jadi dilakukan secara serentak. Sekarang bagaimana menggambar grafiknya? Nah, sekarang menggambar grafik.
saya hapus saja ya pertanyaan yang C. Nah ini pertanyaan C tadi saya tulis 3. Nah sekarang gambar grafik. Nah ini saya gambarkan ya. Nah masih ingat kalau saya punya Y sama dengan X kuadrat min 4X, ini adalah pada waktu kalian belajar fungsi ya, menggambar grafik fungsi. Nah ini adalah apa? Diambil separuhnya, dikeluarkan kuadratnya. Yang terjadi adalah X kuadrat ini pindah ke sini min 4X ditambah 4. Padahal di sini atasnya kan tidak ditambah 4. Maka harus supaya 0 sama dengan apa? 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi atas sama bawah tidak mengganggu soal ya. Jadi ini adalah grafik apa ini? Ini adalah grafik Y sama dengan X kuadrat ini ya. Digeser kemana? Digeser ke kanan ya sejauh 2, terus digeser ke bawah sejauh 4 ya gitu. Jadi untuk menggambarnya sketsa ini adalah sketsa aja ya. Digeser ke kanan sejauh 2, 1, 2 ya, digeser ke bawah sejauh 4. Saya turunkan aja di sini supaya papan tulisnya cukup ya. Ini 0, 1, 2, digeser ke kanan 2, digeser ke bawah sejauh 4. Ini min 4. Nah ini titik puncaknya ya. Udah. Nah sehingga ketika saya tulis ya, apa ini grafiknya? Grafiknya adalah ini ya. Kalau saya punya ini 1 saya masukkan sini, 1 dikurangi 4 berapa? Min 3 ya. Nah kalau saya masukkan ini tadi 1 ya, saya masukkan 3. Saya masukkan 3 berarti berapa? 3, 9. 9 dikurangi, saya masukkan 0 ya. Nah ini saya masukkan 0 coba. 0 hasilnya kalau 0, 0 ya. Kalau 0, 0. Sekarang kalau tadi saya masukkan min 4, ini min 4 sudah, hasilnya min 4. Hasilnya min 4 ini adalah, sebentar ya, ini digeser 4. X kuadrat plus 4 ya, plus 4 dikurangi 4. Betul. Jadi kalau saya masukkan nilai X-nya doang, nilai X-nya 4 di sini ya. Nah ini saya di sini. Nah, ini bukan 3. Nilai X-nya 4. 4 dikurangi 2 dikuadratkan. 2 kuadrat itu 4, 4 dikurangi 4 0 ya. Nih. Kalau 3 dikurangi 2 1, 1 kuadrat 1 dikurangi 4. Jawabannya min 3. Ini min 3. Jadi betul ya. Sehingga kalau digambarkan grafiknya ini sama ini ya. Enggak pas ya, ini sama ini ya. Nah sekarang kita selesai. Ini adalah fungsi Y sama dengan X kuadrat min 4X ya. Ini sumbu X, nah ini sumbu Y ya. Sekarang yang Y sama dengan min X kuadrat mana? Min X kuadrat adalah yang bentuknya seperti ini ya. Kalau X nya 0, 0. Kalau X nya 1 adalah min 1 ya. Kalau X nya 2 adalah 4 ya di sini. Jadi grafiknya adalah ini ya. Maka luas daerah yang terbentuk adalah yang kecil ini ya. Nanti sampai sini. Nah ini sketsa grafiknya ya. Udah. Kalau sudah, jadi yang bawah ini adalah grafik. Ini adalah grafik Y sama dengan min X kuadrat. Yang ini adalah ini ya. Ini adalah ini, sedangkan ini adalah ini ya. Ngerti? Jadi kita sekarang menghitung luas daerah yang diarsir ya. Paham sampai di sini? Kalau paham sampai di sini saya hapus ya. Sekarang saya hitung luas daerahnya ya. Tipotnya saya hapus ya. Ini tadi mengerti cara menggambar grafiknya ya. Nah. Sekarang yang C, yaitu adalah menghitung luas daerah. Luas daerah yang terbentuk ya. Nah, yang terbentuk adalah mana? Yang terbentuk adalah ini D ya. Jadi D. D sama dengan apa tadi? Ya. Ini adalah luas di antara dua kurva. Maka ada fungsi yang atas mana? Fungsi yang atas adalah yang min X kuadrat. Jadi batasnya adalah, karena tidak ada garis tadi, batasnya itu adalah titik potong ini tadi. Ini sama ini ya. Sumbu Y sama aja dengan garis X sama dengan 0 ya. Sedangkan yang ini adalah X sama dengan 2 ya. Sedangkan fungsi atasnya adalah min X kuadrat, fungsi yang bawahnya adalah min dari X kuadrat min 4X ya. Ini semua dx ya.
Nah, ini langsung saya integralkan. Sama dengan berapa D-nya? Ini min X kuadrat dikurangi min X kuadrat berapa? Min 2X kuadrat. Jadi min 2X kuadrat integralnya apa? Min 2 sepertiga X pangkat 3. Ya. Terus min kalikan min, jadi plus 4X. Integral 4X adalah 4 kali setengah X kuadrat. Ya, masukkan 0 sampai 2. Jadi hasilnya adalah min 2/3, ya, X pangkat 3 diganti 2 pangkat 3 dikurangi 0, ditambah ini sama ini dicoret tinggal 2, X kuadratnya 2 kuadrat min 0 kuadrat, ya. Ini 0 pangkat 3. Nah, ya. Setelah dihitung berapa hasilnya? 8, ya. Saya taruh di bawah sini. Papan tulisnya kecil, ya. Jadi 8 dikalikan min 2/3, min 16/3, ya. Ini 4 dikalikan 2 plus 8, ya. 8 itu adalah 24/3. 24 dikurangi 16 sama dengan 8/3. Jadi hasilnya adalah 8/3, ya. Ini satuan luas, ya. Nah, ini cara menghitung. Paham ya? Jadi kalau hanya diberi 2 kurva saja tanpa ada garis yang membatasi, maka kalian harus mencari titik potongnya terlebih dahulu. Meskipun tidak ditanyakan, tapi tetap kalian cara menggambar grafik alangkah lebih baiknya kalau dicari titik potongnya terus digambarkan grafiknya, baru kelihatan luas daerahnya, ya, supaya tidak salah, tidak menghasilkan nilai integral minus, ya. Paham sampai di sini? Nah, kalau paham sampai di sini, saya lanjutkan contoh soal yang terakhir, ya. Dalam contoh aplikasi integral untuk menghitung luas daerah bidang datar. Ya, saya hapus ya. Ya. Kalau sudah, saya hapus, saya masuk contoh 4. Ya. Contoh 4 misalnya, ya. Luas daerah gitu ya. Luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan akar X, terus Y sama dengan min X plus 6, ya, terus sama sumbu X, ya. Ya. Maka apa ini rumusnya? Rumusnya adalah lebih baik sekali lagi gambarkan grafiknya, ya. Grafik Y sama dengan akar X, kalau X-nya 0, 0. Kalau X-nya 1, akar 1, 1. 2, 3, 4. Kalau akar 4, berapa? Akar 4 adalah 2, ya. Jadi ini. Maka ketika digambarkan grafiknya ini, ya. Ini Y sama dengan akar X, ya. Sekarang garis kurva Y sama dengan min X plus 6, ya. Nah, Y sama dengan min X ini, ya. Ditambah 6, berarti digeser ke atas jauh 6. 3, 4, 5, 6. Ya. Misalnya 6 di sini. Ya, di sini 4, 5, 6, ya. Nah, ini misalnya 5. Ini 6, ya. Ini sumbu X. Maka di sini, maka grafiknya apa? Grafiknya adalah ini, ya. Ini adalah grafik Y sama dengan min X plus 6, ya. Pertanyaannya apakah ini titik potongnya, ya. Ini kurvanya, terus ini sumbu X-nya adalah ini. Jadi luas daerah yang dimaksud adalah ini, ya. Nah, ini bagaimana menghitung luas daerahnya, yuk, ya. Perhatikan ya, ini berbeda sedikit dengan yang tadi, ya. Yang tadi apa caranya? Kita menghitung dalam satu daerah ini cukup menghitung satu luasan saja. Kalau sekarang ini tidak, ya. Ini kita punya apa? Ini kurva, ini adalah garis, ini adalah garis juga di dalam sumbu ini, ya. Maka yang terjadi adalah ketika saya hitung luasnya, saya akan punya ini D1 dan ini D2. Kenapa? Karena ketika kalian langsung menghitung, Bu, kalau saya punya rumusnya adalah garis ini, fungsi atas dikurangi bawah, yang ini sama yang ini, jadi saya tulis saja ya, D sama dengan, kalau kalian nuliskan adalah 0, ya, terus sampai 6, ya, 0 sampai 6, ya. Terus fungsi atasnya adalah akar X, ya, ini sudah kiri kanannya sudah, akar X dikurangi apa? Dikurangi ini garis Y sama dengan dikurangi min X plus 6.
dx. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi itu kalian menghitung ini semua yang tidak terbatas, ya. Salah enggak? Salah, ya. Maka tidak boleh dilakukan dengan cara seperti ini. Paham? Karena kalau menghitung luas daerah seperti ini, itu artinya kalian menghitung luas daerah. Kenapa? Batasnya tidak jelas, ya. Karena garis 0 ini, garis 6 ini, batas atas ini, batas atas ini, batas kanan ini. Nah, nggak jelas. Betul? Jadi bagaimana caranya supaya tidak ada arsiran di sini, ya? Saya hapus. Adalah luasannya dibatasi oleh sumbu X, maka ini adalah pakai bantuan, ya. Pertanyaannya apakah titik potongnya ini, gitu ya. Nah, sekarang mencari tipot. Tadi mencari tipot apa? Yaitu antara kurva Y sama dengan akar X sama disamakan dengan garis Y sama dengan min X plus 6, ya. Ini secara serentak mencari tipot, ya. Maka ini dikuadratkan, ya, akar X dikuadratkan, terus berikutnya adalah min X plus 6 dikuadratkan, ya. Yang terjadi adalah akar X dikuadratkan jadi X, akar ini grafik ini jadi apa? Jadi X kuadrat min X dikuadratkan, terus turun ke bawah min 12X, ya. Terus ditambah 6 kuadrat 36, ya. Maka persamaannya adalah X saya pindahkan ke sini, X kuadrat minus 12X dikurangi X jadi minus 13X, ya. Terus ditambah 36 sama dengan 0, ya. Masih ingat di sini? Maka ini grafiknya, ini saya hapus saja, ya. Ini tidak boleh seperti ini, ya. Nah, jadi apa? Sekarang X kuadrat min 13X plus 36, maka titik potongnya apa? Titik potongnya adalah X min perkaliannya 36, penjumlahannya min 13, yaitu apa? Min 9 sama X min 4, ya. Min 9 tambah min 4 min 13, min 9 kali min 4 plus 36, ya. Titiknya adalah X sama dengan 9, ini X sama dengan 4, ya. Paham? Dan di sini X sama dengan 9 tuh dari sini, titik potongnya dari di bawah, ya. Jadi ini sebenarnya gini, ya. Nah, tidak perlu karena apa? Ada pembatasan sumbu X, ya. Jadi titik X ini adalah 4, maka sekarang Y-nya berapa? Begitu X sama dengan 4, maka Y-nya adalah kalian masukkan ke salah satu, yaitu akar 4 sama dengan 2, ya. Jadi ini 2, jadi ini adalah titik potongnya, sehingga batasnya ini sebagai daerah 1, batas ini dan ini sebagai daerah 2, maka menghitung D itu sama dengan apa? D1 ditambah D2, paham? Ya, D1 ditambah D2, D1 nya apa? D1 nya tinggal sama dengan apa? Integral, ini ya, 0 sampai 4, jadi 0 sampai 4, ya. Fungsi atasnya apa? Akar X. Fungsi bawahnya apa? Y sama dengan 0, tidak usah ditulis, jadi dx, ya. Ditambah untuk D2, D2 nya berapa? 4 sampai 6, ya. Ini 4 sampai 6, ya. Fungsinya apa? Fungsi atasnya ini, fungsi bawahnya ini. Fungsi atasnya apa ini? Ini adalah X min 6, ya. Min X plus 6 dx, ya, gitu ya, dikurangi 0 tidak usah ditulis. Jadi hasilnya adalah sama dengan akar X tadi apa? X pangkat setengah. Setengah itu 1 plus setengah tambah 1, jadi 3/2 dibalik 2/3, X pangkat 3/2, ya. Masukkan 0 sampai 4 ditambah 4-nya saya taruh sini, ya. Ditambah berapa? Min X, integralnya min setengah X kuadrat ditambah 6X, masukkan 4 sampai 6, ya. Maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2/3. Nah, masukkan 4 itu 2 kuadrat, 2-nya dicoret, maka tinggal 2/3. 2/3 adalah 8. 8 kali 2 nanti, ya, jadi ini 8. Dikurangi 0, ya. Ditambah sekarang min setengah. Min setengah X kuadratnya 6. 6 kuadrat dikurangi 4 kuadrat, ya, ditambah 6 dikurangi 4, ya. Nih. Ya. Jadi kalau dihitung 8 kali 2/3, 16, saya tulis di sini, ya. Hasilnya sama dengan 16/3, ya, 8 kali 2/3. Ini adalah 36 dikurangi 16. 36 dikurangi 16 adalah 20. 20 dikalikan min setengah.
berapa? 20 min setengah jadinya min 10 ya. Terus ini 2, 6 dikurangi 4, 2 kali kan 6 plus 12 ya. Jadi hasilnya adalah 16/3 ditambah 2. 2 itu adalah berapa per 3? 6/3. Jadi 22/3 ya. Satuan luas ya. Ini jawabannya. Paham sampai sini ya? Jadi saya sudah menjelaskan tentang luas daerah dari bidang datar. Nah, semoga ya. Jadi luas daerah dalam bidang datar ini semoga contoh 1, 2, 3, 4 ini kalian akan memahami semuanya ya. Nah, saya tutup dulu, nanti saya lanjutkan untuk yang volume benda putar. Terima kasih.